Nyampe di ujung, Fir'aun udah di tengah, udah di tengah. Pas di tengah udah nyampe Musa, Musa ngomong lagi, ya Allah, lah kalau terbuka baik malah itu Fir'aun ngubur gue lagi baik. Yaudah, lu takol lagi tuh tungket, ditakol lagi tuh tungket, ketutup tuh laut. Makanya Fir'aun dengan bala tentara semuanya kelelep di laut. Apa coba faedahnya dari cerita ini? Seorang nabi yang pasrah aja dapat tolongan. Lah karang kita jadi manusia yang nabi bukan. Nabi emang kita. Malaikat juga bukan. Contoh. Dari orang laki kita udah punya contoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari orang perempuan udah punya contoh. Ada Siti Asiyah, bininya Fir'aun. Bininya Fir'aun, Dra. Iya. Fir'aun kenal lo? Ora. Fir'aun. Kurang kuasa apa dia? Bener nggak? Dia bisa bikin piramid yang zaman dulu belum ada semen. Belum ada baja ringan. Belum ada rangka-rangka. Memang kagak ada materialnya. Fir'aun. Itu ngapa piramid bisa lancip? Coba dah. Nyambung nggak mau otak? Ora. Tapi zaman dia bisa bikin itu piramid 3 biji, bukan cuma 1. Luar biasa nggak dia? Luar biasa. Fir'aun. Sebejat-bejatnya manusia. Bahkan saking bejatnya dia mah kudu dilawan Nabi teh 2 orang. Abraha. Zamannya Abraha. Zamannya Namrud. Namrud ngelawan tibang Nabi Ibrahim doang dikit-dikit. Bener nggak? Terus yang raksasa cuma Nabi Daud. Abraha cuma Kanjeng Nabi tibang 1. Tapi khusus Fir'aun digerebek 2 nabi. Siapa nabinya dak? Tahu. Nabi Musa dengan ponakannya Nabi Harun. 1 manusia digerebek 2 nabi. Saking kubadernya tuh manusia. Saking sesatnya itu manusia. Fir'aun. Yang kalau kata dia. Bininya diomel-omelin baik sama dia. Bininya dikata-katain baik, disumpah-sumpahin baik, disalah-salahin baik. Fir'aun. Punya bini solehah. Siapa? Sayyidatuna Asiyah. Bininya Fir'aun waliyah. Kekasih Allah, pilihan Allah dari kalangan wanita. Ya Allah, ya Rabbana, punya laki segeblek-gebleknya manusia. Punya laki sebejat-bejatnya manusia. Sekasar-kasarnya manusia. Asiyah mah diem baik. Tapi ingat, segalak-galaknya Fir'aun, sekuasa-kuasanya Fir'aun, takut juga sama bini. Takut. Bener takut. Zamannya Fir'aun kan dia udah diramal sama penyihir saat itu. Ntar kalau ada anak laki yang lahir di bulan ini, tuh kata dia tuh, di tahun ini ntar bakalannya tuh bocah kalau udah gede ngelawan lu. Kata peramal. Fir'aun kan takut. Lah, ilok buat Tuhan katanya dibunuh. Orang pantas gua. Maka mulai dari situ kalau ada orang beranak laki-laki dibunuh semua. Begitu kan ceritanya? Fir'aun bener kan? Lah, kagak ada anak laki pisan saat itu. Bininya Asiyah lagi mandi di kali. Tiba-tiba ada keranjang bayi. Pas dilihat tuh bayi lanang. Dibawa sama dia. Masuk ke dalam gelar mandi, dia ngomong sama lakinya. Fir'aun, "Bang, ini gue nemu bocah di kali. Gue resep banget sama dia. Gue gedein ya." Kata Fir'aun, "Ya udah dah. Kalau emang lu yang minta mah, gue kasih." Fir'aun kalah sama bini, kalah. Ternyata itu bocah yang diselamatin sama bininya, ternyata Nabiullah Musa alaihissalam. Digedein sama Fir'aun, dibesarin sama Fir'aun, diempanin sama Fir'aun, dididik sama Fir'aun, Nabi Musa. Bahkan kecilnya aja udah diuji. Saking takutnya Fir'aun sama Nabi Musa. Wah, jangan-jangan nih bocah, ntar yang bakalan ngebunuh gua. Dikasih 2 perkara. Gua kasih susu, gua kasih bara api. Apa yang dicaplok Nabi Musa? Bara api. Takanu Nabi Musa mah cadel dia mah. Karena dia makan bara api biar nggak ketahuan sama bapak terenya. Padahal emang tuh bocah udah disusun sama Allah, udah ditakdirin sama Allah, diikutin rangkaian-rangkaian yang dipengenin sama Fir'aun. Sampai gedenya Nabi Musa membaikot daripada Fir'aun.
Semua budak-budaknya Fir'aun diajak dalam masuk kebenaran, agama kebenaran. Zaman dulu mah belum ada Islam, namanya agama Hanifiyah. Disuruh masuk sama agama Hanifiyah, masuk budak-budak. Karena ngerasa Musa adalah anaknya Fir'aun. Ngikut semua, ngebaikot semua, suruh ngebangun pada ogah. Suruh pada bikin pada ogah. Kan saatnya cerita begitu kan? Sampailah Nabi Musa ketahuan sama Fir'aun bala tentaranya. Pengen dibunuh Nabi Musa, kabur dia merad. Ajak semua budak-budak saat itu. Sampai dia ada di tepian sungai Nil. Di mana sungai Nil? Kata kita mah Laut Merah. Padahal mah itu sungai. Tuh, sungai Nil, Laut Merah. Dah dibawa mentog. Nabi Musa mentog. Nah, gue pengen maju, gue kelep. Begitu ke dia. Lah laut. Gue bawa pasukan, gue bawa budak-budak, hamba sahaya. Gue ajak nyebur ke laut, mati kita pada. Begitu kata dia. Gue pengen mundur, Fir'aun nguber. Bingung Nabi Musa. Qadarullah, seorang nabi pasrah. Pasrah sama Allah dengan ucapan la haula wala quwata, kagak ada daya, enggak ada upaya lempengan ini mah. Bagian kata gue nabi, kudu ditolong sama yang maha kuasa. Allah berseru dari atas, lu lemparnya takol tuh tongkat, begitu kata dia. Dilempar tuh tongkat, kebelah tuh laut. Benar? Kan ceritanya gitu kan? Setelah kebelah terus buat ngeliwatin laut. Nyampe di ujung, Fir'aun udah di tengah, Pas di tengah udah nyampe Musa ngomong lagi, ya Allah, lah kalau terbuka bae malah itu Fir'aun nguber gue lagi baik. Yaudah, lu takol lagi tuh tongkat, ketutup tuh laut. Makanya Fir'aun dengan bala tentara semuanya kelelep di laut. Apa coba faedahnya dari cerita ini? Seorang nabi yang pasrah aja dapat tolongan. Lah karang kita jadi manusia yang nabi bukan. Nabi emang kita. Malaikat juga bukan. Malaikat dia doang kan malaikat nih satu-satunya lagi. Malaikatnya masih bangsak ini mah. Bener gak gitu? Lah kita nih jadi manusia ya nabi bukan, malaikat ya bukan, aulia ya bukan, orang soleh ya bukan, dikata ulama ya bukan, kata kiai ya bukan, kata ustadz juga rasa kagak pantas kalau disebut orang. Bener kan? Kan kita kalau ketemu sama orang, tiba-tiba orang yang baru ketemu kita ngomong kita ustadz, apa kata kita? Jangan panggil ustadz apa? Kan gitu kan? Berarti tanda rasa kita kagak pantas dipanggil ustadz. Segitunya kita jadi orang yang amat dosa saban wayah. Tiap kedip mata dosa. Mejablay resep banget mandra. Bener gak gitu? Ama kedipan mata saban wayah dosa. Ama hidung sering ngendus-ngendus aib orang. Bener? Hidung ngendus baik. Kalau anjing mah ngendus makanan. Di mana ada makanan diendus sama dia. Contoh kayak cacing. Cacing walaupun dalam tanah radiusnya 3 km. Makanya kalau ada pocongan baru dipendem, cacing mah udah kecium. Segitu cacing mah pengen nyari makan. Kalau kita manusia hidung buat ngendus aib kejelekan orang. Benar? Punya mulut kadang-kadang bohong baik. Bohong saban wayah. Punya mulut kagak pernah dijaga. Apa nggak pernah mikir tuh omongan bakal nyakitin hati orang apa ora? Tuh omongan bakal keciri ke orang apa ora? Apa tuh orang yang diomongin ngerasa apa ora? Punya mulut. Kita punya kuping sering ngedengerin hal-hal yang haram. Gibah ya saban wayah. Kongkoh, dalilnya kongkoh. Gue pengen kongkoh ujung-ujungnya ngomongin orang. Berarti kupingnya sering ngedengerin suatu yang haram. Orang kayak kita yang dosanya banyak, sama tangan sering nyomot barang orang. Kadang nggak dikasih kita maksa. Mandra nggak dikasih maksa dia mah. Punya kaki jarang buat datengin tempat-tempat yang penuh dengan berkah dan pahala. Kadang-kadang kaki sering nginjek ke tempat-tempat yang di situ tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener kan? Bener. Hati dongkol. Sama orang dongkol. Sama orang sewud. Jangan sama orang lain. Kadang-kadang dalam rumah tangga juga begitu. Orang perempuan mentong dilawan. Hukumnya begitu. Dulu ketika Nabi lagi jalan sama Sayyidatuna Asiyah. Lagi jalan nih. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, jalan berdua. Ada orang kafir Quraisy, dia ngasih salam ke Nabi. Cuman salamnya lain.
Kalau assalamualaikum kan untuk keselamatan gitu kan. Kalau ini orang kafir Quraisy ngomongnya asyammu. Asyam artinya racun. Kalau bahasa kita mati lu Muhammad begitu. Kan sambut bedeng manusia ini ya. Kafir Quraisy. Nabi menggenyaut, diem aja dia mah. Siti Aisyah yang nyaut. Wa alaikumussyam wa laknatullah wa ajabu. Begitu kan dia. Biar mati lu, ngeleng. Begitu dah, udah dikatain tuh. Orang wadon mah dikasih satu, balesnya 3. Makanya kalau lagi ada selisih paham dalam rumah tangga, wadon menyoprak dari ujung ke ujung, antepin. Orang laki mah takdirnya suruh diem. Takdirnya suruh nerima. Orang wadon kalau disautin bukan makin bener. Coba dah, kita pada punya bini. Coba bini lagi marah kita sautin, buset. Adatnya ngalang-ngalain kita. Makanya dengerin aja, dengerin. Udah bagian ngomong apa neng gitu. Asal udah kelar kita tawarin. Lu pengen jajan nggak? Pasti nyaut. Nyaut. Gue pengen beli ono. Nah, bayain, cakepin. Begitupun dengan Allah. Allah maha pencemburu, baik-baik. Kebuatan demen sama suatu barang, Allah cemburu. Diilangin tuh barang. Ketika kita lagi resep banget sama orang, panutan saya ini mah, contoh saya ini mah, tauladan saya ini mah. Ketika saking cintanya kita sama dia, dimatiin sama Allah. Makanya cinta dengan makhluk mah biasa-biasa aja. Jangan kebuatan demen, jangan kebuatan benci. Saking ku bencinya sama orang bisa-bisa jadi cinta. Kebuatan cinta sama orang bisa-bisa jadi benci. Ini urusan sama manusia. Kalau sama Allah mah nggak pakai cerita. Langsung dimatiin betul orang. Saya demen bet sama Mandra. Kalau saya demen bener, mati Mandra. Mati Mandra. Nih kita semua pada resep sama Mandra. Resep nggak sama dia? Resep. Semuanya kita pada resep sama Mandra. Tapi cintanya jangan sampai full. Makanya dia mah adatnya konyol. Ada demennya, ada gedegnya, kan? Pas, makanya panjang umur Mandra. Coba kalau dia didemenin doang, cepet matinya, teremaut sih ya. Cepet matinya. Bener nggak gitu? Kan adatnya kagak ngalahin dia mah. Lah Habib gini palak dia mah. Kiai gini palak dia mah. Lah, baru ini gue denger ada kiai dijegat. Dijegat teman jemaahnya. Ya Allah ya Rabbana. Duh, begitulah kehidupan. Maka kehidupan yang udah kita jalanin semuanya harus dengan niat lillah billah rasul bir rasul. Semuanya datang dari Allah, kembalikan kepada Allah. Semua atas rahmat syafaat Kanjeng Nabi, kembalikan lagi kepada Kanjeng Nabi. Hadirnya karena Allah, pulangnya pun karena Allah. Datang karena mengharap syafaat Nabi, pulang juga sama menambah cinta kepada Kanjeng Nabi. Begitu ngaji mah.